Hai guys, gimana kabar? Sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang gimana cara buat kegiatan donor darah di sekolah versi PMR SMK N3 Bandung. Nah, gimana caranya, gimana langkahnya, gimana alurnya. Oke, tidak panjang lebar, tonton videonya sampai selesai. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah, ini guys, di depan kalian atau di depan monitor kalian, ini merupakan alur tentang kegiatan donor darah di sekolah versi PMR SMK N3 Bandung. Apa saja kita bahas? Yang pertama, di sini kita harus buat yang namanya kepanitiaan kegiatan donor darah. Dan kenapa kita harus buat yang namanya panitia kegiatan donor darah? Yang pertama, untuk melatih tanggung jawab. Yang kedua, supaya fokus. Yang ketiga, supaya tidak ngabring ke sana sama ke sini. Oke? Nah, setelah kita tahu kenapa kita harus buat kepanitiaan, di sini juga kita harus tahu yang namanya seksi-seksi apa saja yang harus ada. Yang pertama, di sini ada ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, acara, humas, kemudian ada PDD, danus, konsumsi, dan logistik. Kurang lebih itu guys. Dan nanti kalau memang mau ditambah seksi yang lainnya, ya silakan kalian tinggal kondisikan saja sesuai dengan jumlah panitia yang ada. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan baik? Oke, kalau bisa dipahami dengan baik, kita masuk ke poin kedua. Nah, poin kedua di sini, panitia harus berkoordinasi dengan pembina PMR atau dengan Bu Yani. Nah, sebelum kalian ngobrol dengan pembina atau dengan Bu Yani, diusahakan di sini kalian sudah punya ancang-ancang tanggal, bulan, tahun pelaksanaan kegiatan. Jadi jangan sampai kalian mau ngobrol sama Bu Yani, kemudian nanti Bu Yani-nya cari-cari info sampai di mana persiapan yang sudah kita persiapkan atau kita lakukan, dan kalian jawab nggak tahu, ya repot juga ya. Nah, diusahakan di sini akan to the point saja, berarti ketua pelaksana, humas, dan komandan bisa nanti menghadap ke Bu Yani, terus nanti ngobrol atau kita jalin komunikasi, kita koordinasi, Bu, kita rencana mau mengadakan kegiatan donor darah di sekolah, tanggalnya bla bla bla, bulannya bla bla bla, tahunnya bla bla bla. Kenapa di tanggal, bulan, tahun tersebut? Karena bla 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 bla, misalkan seperti itu. Oh, kalian yakin? Insya Allah yakin, Bu. Nah, dari situ biasanya ya udah, tinggal kita kerjakan, tinggal kita lakukan pergerakan dengan cepat supaya kita tahu kira-kira ini bakal di ACC atau kegiatan ini bakal terlaksana atau tidak. Karena yang penting kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi awal dengan pembina. Nah, di sini juga kita harus sampaikan syarat-syaratnya apa saja, yang ini mah yang umum aja ya. Karena kalau syarat-syarat yang khusus itu ya otomatis nanti harus diperiksa sama dokter. Ya biarlah itu sama dokter atau dari tim pihak PMI-nya saja. Dan kita di sini nanti menyampaikan ke pembina syarat-syarat yang umum. Minimal kalau kita mau ngadain kegiatan donor darah di sekolah itu, Bu, yang pertama jumlah pendonor 40 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, usianya minimal lebih dari 17 tahun. Nah, kalau 17 tahun lebih sehari itu boleh nggak? Misalkan seperti itu. Nah, setelah kemarin akan main ke PMI, dan jawaban dari PMI itu boleh ya kalau usianya lebih dari 17 tahun lebih sehari, kayak gitu. Kemudian untuk berat badan minimal 47 kg. Dan terakhir, selalu kita berikan pernyataan kira-kira mau atau enggak nih, bersedia atau enggak. Kalau bersedia berarti semuanya mulus ya. Percuma kan kalau misalnya dari awal
usia oke, BB oke, tapi dia nggak mau, ya otomatis nggak bisa gitu kan. Memang di mana-mana kita butuh persetujuan, oke, selain di syarat-syarat lainnya gitu kan. Kalau memang persyaratannya mencukupi semua tapi dia nggak mau, ya kita nggak maksa, ya udah seadanya aja. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Pokoknya sampai sini yang penting pembina tahu aja pergerakan kita sampai di mana. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan pembina, kemudian nanti di sini kita masuk ke langkah ketiga. Panitia atau pembina melakukan koordinasi dengan Wakasek Bidang Kesiswaan tentang kegiatan donor darah di sekolah. Ya, kita permisi dulu, kita minta izin dulu ke Pak Wawan, Wakasek Bidang Kesiswaan, Pak, kita mau melaksanakan kegiatan donor darah, misalnya tanggal bla bla bla, bulan bla bla bla, tahun bla bla bla, gitu Pak. Bagaimana Pak? Misalnya tanggapannya atau responnya seperti itu. Nah itu gimana misalnya, otomatis kan nanti di sini terjadi apa ya, harus komunikasi antara kalian dengan Wakasek gitu kan, ya silakan tukar-tukar informasi. Nah nanti kita sampaikan lagi syaratnya, yang ketika kalian ngobrol dengan pembina, ya minimal Pak jumlahnya 40 orang, kemudian usianya lebih dari 17 tahun Pak, kemudian berat badan 47 kg dan bersedia atau mau gitu. Kalau misalnya dia semuanya lolos seleksi tapi nggak mau, ya nggak bisa Pak gitu. Selain di samping persyaratan lainnya yang diperiksa oleh dokter, ya udah misalnya arahan dari Pak Wawan atau Wakasek, coba didata saja, kemudian nanti bawa kembali. Oke, misalnya nanti kalian diperintahkan oleh Pak Wawan, ya silakan didata dulu jumlah pendonornya siapa saja, berapa jumlahnya, nanti kita bahas atau kita diskusikan. Ya udah, kalau udah ada respon seperti itu, kita masuk ke poin nomor 4. Di sini untuk melakukan penjaringan di sini itu kita nanti yang menjadi target itu adalah anak kelas 3 dan guru-guru. Diharapkan nanti anak kelas 3 bisa berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Nah nanti kita data, nanti kita sebar angketnya yang nggak manual, yang dari kertas, tapi kita menggunakan angket yang online. Nanti kita buat secara by system, jadi nanti kalau posisinya sesuai dan mau nanti lolos screening, kalau misalnya ada yang keberatan salah satu, misalkan dari usia, dari berat badan, kemudian pernyataannya dia mau atau enggak, ya nanti keluar hasilnya seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas, bisa ditangkap. Nah, setelah kita tahu data-datanya, dari data-data yang telah kita sebar atau kita lakukan angket ke kelas-kelas, kita masuk ke poin 5. Kita sekarang tugasnya melaporkan hasil tersebut kepada Pak Wawan atau kepada Wakasek Bidang Kesiswaan. Pak, ini jumlah yang telah lulus seleksi dengan jumlah sekian, yang tidak lulus sekian. Ini bagaimana Pak keputusannya? Apakah kegiatannya akan kita teruskan atau kita tunda atau tidak sama sekali dijalankan? Paling kalau nanti arahan dari Pak Wawan, misalnya ya udah saya coba dulu untuk dipelajari, misalnya 3 atau 4 hari, ya paling lama seminggu, misalkan seperti itu. Nanti Bapak berikan rekomendasi atau respon seperti apa. Kalau hasilnya responnya oke, berarti kita pengajuan proposal ke sekolah. Kalau memang tidak, ya sudah, berarti kegiatan batal. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya guys. Oke, kalau sampai sini ngerti, kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah ini guys, setelah kegiatan tersebut di ACC oleh Wakasek
bidang kesiswaan atau sekolah. Selanjutnya itu langkah ke-6, kita beres perizinan guys. Nah guys, setelah tadi kita melakukan koordinasi dengan Wakasik bidang kesiswaan dan disetujui, selanjutnya kita harus yang namanya beres perizinan, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan pada saat kegiatan di sekolah. Jadi jangan sampai kita telat untuk melakukan perizinan, ya bisa repot ya, karena ya kita butuh waktu, ya kita butuh sesuatu yang sangat cepat. Kalau memang nanti misalnya kegiatannya tinggal seminggu lagi, tapi kita nyebarin perizinan atau surat-surat 2 hari lagi, kan ya nggak mantas gitu kan, kayak semacam maksa gitu. Jadi harus dilakukan dengan waktu yang baik dan tepat. Kita masuk ke poin ke-7. Nah, setelah perizinan kita buat beres, nah kemudian kita ajukan surat pemberitahuan kegiatan ke UTD PMI Kota Bandung, baik itu hari, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan, supaya mereka tahu bahwa kita insya Allah siap untuk melaksanakan kegiatan di sekolah. Setelah itu, sebelum kegiatan donor darah di sekolah dilaksanakan, alangkah baiknya kita bisa melakukan kunjungan guys, ya, kunjungan untuk melakukan pelatihan atau ya semacam refreshing materi tentang donor darah supaya pengetahuan dan wawasan kita bertambah. Jadi kan nanti kita nggak bingung ya ngapain dan gimana aja gitu. Kalau udah tahu kan ya asik gitu kan ya, dan otomatis insya Allah akan serba mudah. Oke, paling itu untuk poin ke-8. Dan yang terakhir ke-9, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada saat hari H, alangkah baiknya 1 minggu sebelum hari H kita harus melakukan konfirmasi ulang ke pihak PMI. Ya misalnya kita kegiatan insya Allah jadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, karena tidak ada perubahan misalnya dari pihak sekolahnya atau mungkin juga dari pihak PMI-nya, kan takut ya tidak ada sesuatu yang nggak mungkin, bisa aja berubah. Misalnya tanggal segitu di sekolah ada kegiatan tertentu, misalnya di PMI tanggal segitu ada kegiatan kemana. Jadi alangkah baiknya konfirmasi itu sangat penting. Dan terakhir, jangan lupa ditutup dengan briefing, karena briefing ini penting supaya nanti ketika kegiatan acara berlangsung tidak acak-acakan dan lebih kondusif. Dan untuk masalah sumbernya di sini akan dapat dari Pak Habibie, UTD PMI Kota Bandung, dan brosur yang dikasih oleh pihak PMI. Oke guys, itu saja yang dapat akan sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.